Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Irawan, asal dari SMK Negeri 1 Cilaku. Mata pelajaran Teknik Pemesinan Bubut kelas 11 Teknik Mesin 2 pada semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Untuk video pembelajaran kali ini kita membahas mengenai bagian-bagian mesin. Yang berikutnya, dalam hal ini mesin bubut atau mesin turning merupakan mesin bubut turning. Mesin adalah suatu jenis mesin perkakas yang dalam proses kerjanya bergerak memutar benda kerja dan menggunakan mata potong pahat atau tool. Sebagai alat untuk menyayat benda kerja tersebut, bubut sendiri merupakan suatu proses pemakanan benda kerja yang sayatannya dilakukan dengan cara memutar benda kerja, kemudian pada pahat digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Gerak putar dari benda kerja disebut gerak potong, relatif dengan gerakan translasi pada pahat disebut gerak umpan. Dengan mengatur perbandingan kecepatan rotasi pada benda kerja dan kecepatan translasi pahat, maka akan diperoleh berbagai macam ulir dengan ukuran kisar yang berbeda. Hal ini dilakukan dengan jalan menukar roda gigi translasi yang menghubungkan poros spindle dengan poros ulir. Mesin bubut merupakan salah satu mesin proses produksi yang dipakai untuk membentuk benda kerja yang berbentuk silindris. Pada prosesnya benda kerja terlebih dahulu dipasang pada cak atau pencekam yang terpasang pada spindle mesin, kemudian spindle dan benda kerja diputar dengan kecepatan sesuai dengan perhitungan. Alat potong atau pahat yang dipakai untuk membentuk benda kerja yang akan disayatkan pada benda kerja yang berputar. Dalam hal ini mesin bubut merupakan mesin perkakas yang memiliki populasi terbesar di dunia dibandingkan mesin perkakas lain seperti mesin press, drill, scrap, dan mesin perkakas lainnya. Lalu penjelasan teorinya, mesin bubut merupakan suatu mesin dengan gerak utama benda kerja berputar pada spindle, sumbu utama dengan penyayatan oleh pahat. Mesin bubut juga merupakan alat yang universal, terutama dipakai untuk mengerjakan benda kerja berbentuk silinder. Pembubutan atau turning adalah proses pemesinan konvensional di mana gerak utama terdapat pada perputaran benda kerja dan pahat yang bergerak menyayat pada benda kerja. Berikutnya bagian-bagian mesin bubut. Dalam hal ini ada handstock atau kepala tap yang berfungsi untuk meletakkan susunan roda gigi, spindle utama dan panel-panel mesin. Berikutnya ada tailstock atau kepala lepas, bagian dari mesin bubut yang berada di bagian ekor mesin berfungsi untuk meletakkan live center, drill, cak, dan mempunyai engkol untuk melakukan proses drilling. Yang berikutnya, bed merupakan meja mesin yang berfungsi sebagai penyangga, apron sebagai landasan atau rel untuk bergeraknya apron tailstock. Selanjutnya, apron berfungsi untuk membawa pahat melakukan proses pemotongan. Selanjutnya, eretan memanjang, sebuah eretan yang berfungsi untuk menggerakkan pahat sepanjang bed. Lalu eretan melintang berfungsi untuk membawa pahat bergerak melintang tegak lurus terhadap sumber mesin. Berikutnya eretan atas atau convon slide. Eretan yang terdapat pada bagian teratas apron. Pada eretan tersebut mampu berputar 380 derajat sehingga memungkinkan untuk proses pembubutan konus. Lalu ada tool post, tempat di mana pahat digunakan untuk proses pemotongan dipasang. Berikutnya cak, alat pencekam benda kerja yang berhubungan dengan spindle utama dan berfungsi untuk memutar benda kerja. Ada juga lead, screw, dan feed shaft yang merupakan batang penggerak untuk membawa apron bergerak dengan feeding
otomatis sesuai dengan kecepatan yang dipakai. Berikutnya, 3 gerakan utama proses pembubutan. Ada main motion, gerak utama pembubutan, di mana benda kerja berputar sesuai dengan putaran yang dipilih. Ada juga path motion, gerakan penyayatan benda kerja, di mana pahat bergerak memotong benda kerja. Ada juga adjusting motion, gerak setting kedalaman pemakanan tool terhadap benda. Berikutnya menyangkut alat potong. 1 pahat iso, pahat karbid, pahat yang tip ya. Mata potongnya terbuat dari karbid. Pemasangan tip pada holder menggunakan metode bracing ya, perekatan dengan kuningan jenis pahat iso. Di dalam hal ini ada 5, ada pahat iso 2 digunakan untuk pembubutan melintang, passing dan pembubutan chamfer 45 derajat. Jenis pahat ini ada ISO 2R dan ISO 2L. Yang kedua, pahat ISO 6 digunakan untuk pembubutan memanjang longitudinal. Jenis pahat ini ada ISO 2R dan ISO 2L. Pahat ISO 7 digunakan untuk membuat alur. Yang keempatnya, pahat ISO 8 digunakan untuk proses boring atau pembesaran ukuran lubang dengan diameter dalam tembus. Dan yang kelima, pahat ISO 9 digunakan untuk proses boring, pembesaran ukuran lubang dengan diameter dalam bertingkat atau step. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk para siswa. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.